Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 amal ibadah dan kebaikan yang sangat manjur diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan pengalaman pribadi yang sudah teralami oleh saya dari sekian amalan-amalan ibadah, dari sekian kebaikan-kebaikan yang sudah dilakoni, dijalani. Nah, 12 amal ibadah dan kebaikan ini sangat manjur. Tapi bukan berarti amal yang lain atau ibadah yang lain tidak manjur ya. Ini cuma kebetulan saja yang sudah teralami oleh saya. Jadi supaya bisa menjadi motivasi buat sobat-sobat semua. Ini berdasarkan pengalaman ya, bukan dari hadis ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rekomendasi yang baik buat sobat-sobat semua. Yang pertama yaitu membaca istighfar. Nah, ini sangat bagus, terutama untuk melunakkan hati, menenangkan jiwa, dan apabila kita dalam kondisi galau, bingung menjalani kehidupan ini, banyak masalah itu ini. Nah, dengan istighfar insya Allah batin kita terkendali, jiwa kita bisa halus, perasaan kita halus dengan membaca istighfar. Saya alhamdulillah istighfar ini minimal 100 per hari lah gitu kan. Kadang-kadang lebih gitu kan, tapi minimal 100 per hari. Coba diusahakan kita beristighfar ya, beristighfar 100 minimal ya tiap hari. Itu supaya menenangkan jiwa, dan itu sudah terasa oleh saya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sholat duha 12 rakaat. Insya Allah itu memperlancar rezeki, dan saya sudah membuktikan alhamdulillah dengan sholat duha 12 rakaat. Jujur aja ya, saya pernah membandingkan antara 2 rakaat dengan 12 rakaat itu beda gitu. Rasa ya, wallahu alam ya. Karena urusan ijabah Allah itu tidak bisa ditebak-tebak oleh manusia. Allah kalau sudah mengijabah mau 2 rakaat juga bisa, 12 rakaat juga bisa, tergantung ketulusan dan kekhusyuan kita dalam sholat duha. Tapi yang terasa oleh saya itu 12 rakaat jauh lebih, bahasa ininya apa ya, tajam gitu kan, diijabah oleh Allah, rezeki lancar insya Allah, itu yang sudah teralami. Nah, yang ketiga yaitu sholat hajat 2 rakaat pada malam hari, dan itu sudah saya alami berpuluh-puluh tahun lah gitu kan, sholat hajat alhamdulillah. Semua yang kita inginkan panjatkan melalui sholat hajat, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan kita memanjatkannya itu jangan bosan-bosan, jangan cuma 1 malam 2 malam, itu teruslah gitu kan sampai dapat insya Allah. Karena segala sesuatu itu kalau kita berniat ibadah, kita tidak akan berpikir sehari 2 hari atau semalam 2 malam, tapi dijalani tiap malam sambil kita sabar berdoa memohon supaya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu sholat tahajud, yaitu tahajud plus witir 11 rakaat, dan itu dilakukan di sepertiga malam akhir insya Allah, yang sudah berdasarkan pengalaman yang saya alami, pahit, getir, susah, payah, dipanjatkan doanya pada sepertiga malam akhir melalui sholat tahajud, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak keajaiban yang sudah saya alami dari sholat tahajud ini. Yang kelima yaitu membaca surah Yasin. Nah, saya mendapatkan kesulitan, berbagai macam kesusahan, bingung, pahit, getir, kadang-kadang nelongso gitu kan, jiwa terasa dunia ini sumpek. Biasanya kalau sudah terlalu sulit gitu, saya selalu membaca surah Yasin. Walaupun mengamalkan tiap hari juga rutin, minimal lah 1 kali gitu kan diamalkan. Tapi apabila ada hal yang urgen gitu kan, ada yang urgen, ada yang dikejar, ada yang dicari, ada yang dimohonkan kepada Allah supaya diijabah secepatnya, bacalah surah Yasin, mau 3, ada yang 7, ada yang 41 kali gitu kan. Nah, tergantung gitu kan, silahkan yang mana saja, tapi kalau saya biasanya yang 7 kali. Pernah saya sakit hati sama orang juga baca Yasin. Supaya apa? Bukan untuk membalas, bukan untuk mendoakan jelek, tidak, tapi supaya hati kita yang sakit ini disembuhkan oleh Allah, kemudian saya diberi kekuatan dan diberi gantinya gitu kan atas
sakit yang saya alami ini diganti dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mujarab, yasin itu mujarab. Nah, yang selanjutnya yang keenam yaitu puasa sunnah Senin Kamis. Maksudnya Senin Kamis itu puasa di hari Senin dan di hari Kamis, dan itu puasa sunnah yang sudah dianjurkan oleh para ulama, termasuk orang tua saya sendiri. Kepada saya sampai bilang, nah, jangan tinggalkan puasa Senin dan puasa Kamis. Karena dengan puasa Senin dan puasa Kamis itu mustajabah. Apa yang kita inginkan panjatkan sambil puasa Senin dan puasa Kamis. Itu istilahnya puasa Senin Kamis ya, mujarab itu. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu sedekah kepada orang musafir. Saya sudah mengalami hal itu. Jika ada orang musafir minta minum atau minta makanan, bahkan minta ongkos, terserahlah istilahnya, orangnya mau neko-neko atau mau bohong atau apa. Yang terpenting kalau memang orangnya sudah kelihatan betul-betul musafir, minta tolong kepada kita, ya kita kasih dengan tulus ikhlas. Insya Allah itu balasannya, gitu kan. Alhamdulillah karena kebetulan saya juga dagang, dilancarkan rezeki. Alhamdulillah tidak ada kekurangan, walaupun namanya hidup itu tentunya ada sulit, ya pasti ya. Tapi alhamdulillah ada aja jalannya, gitu kan. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka bersedekah kepada musafir. Itu sudah saya alami. Yang selanjutnya yang kedelapan yaitu menyayangi orang tua. Insya Allah membuat hidup kita itu berkah. Itu sudah teralami oleh saya dan alhamdulillah. Karena posisi saya itu sebagai anak yatim piatu, kemudian saya juga diurus sama orang lain, dan orang lain itu bisa dibilang bapak angkat, ibu angkat yang sudah tua renta. Nah, jadi dikala saya muda, kalau orang lain itu bisa happy, bisa jalan-jalan, sekolah kemana, saya sekolah sambil kerja, gitu kan. Bahkan saya punya orang tua yang harus diurus karena sudah saking tuanya, sudah tua renta. Dikala saya menuju usia dewasa, orang tua sangat renta. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran, dengan istilahnya saya tulus mendampingi orang tua, bahkan sampai mendoakan terus sampai sekarang sudah meninggal, itu sangat luar biasa. Alhamdulillah Allah menjaga saya, merawat saya, insya Allah tidak akan ada kekurangan bagi orang yang menyayangi orang tuanya. Nah, yang selanjutnya yang kesembilan yaitu sedekah atau membayar hutang orang tua yang sudah meninggal. Dan itu sudah saya alami. Dikala orang tua sudah meninggal, saya sudah tidak bisa ketemu lagi dengan orang tua. Salah satu caranya kangennya dengan orang tua atau rindunya dengan orang tua, dan itu dirutinkan sedekah. Baik ke kotak masjid atau ke fakir miskin atau kemana aja diniatkan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya niat sedekah dan pahalanya mohon disampaikan kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, di samping itu selain sedekah juga kita membayarkan hutang orang tua. Apabila orang tua itu punya hutang kepada siapa yang belum terbayar selama hidupnya di dunia ini, supaya selamat di alam kubur dan selanjutnya, dibantu oleh kita, dibayarkan hutangnya. Kepada siapa berapa, bayarkan. Nah, itu sudah saya alami bahkan sampai sekarang. Masih terus sampai sekarang dengan niat yang membantu orang tua, gitu kan. Nah, itu alhamdulillah. Insya Allah tidak akan kekurangan rezeki, gitu kan. Walaupun susah tapi tetap ada pertolongan Allah. Yang ke-10 yaitu membebaskan orang yang punya hutang. Itu ada orang yang punya hutang kepada saya karena memang orangnya sudah tidak mampu, tapi walau bagaimanapun istrinya memang mau tanggung jawab. Dalam artian silahkan aja Pak, ambil saja TV atau apa yang ada di rumah, soalnya saya sudah tidak mampu bayar. Jujur ya, waktu itu saya gak tega lah, gitu kan, gak tega lihat hutangnya itu harus dibayar dengan TV, itu gak tega. Apalagi TV-nya lagi ditonton oleh anak-anak, ya sudah saya ikhlaskan. Maksudnya diikhlaskan supaya apa? Supaya tidak berat buat yang punya hutang kepada saya, gitu kan. Alhamdulillah, gitu kan, dari kebaikan-kebaikan yang seperti itu teralami oleh saya. Alhamdulillah, rezeki Allah datang dari mana saja, gitu kan. Itu sudah teralami. Yang selanjutnya yang ke-11 yaitu tidak mendoakan jelek pada orang yang menyakiti kita. Sudah beberapa kali namanya orang susah seperti saya ini dulu ya,
disakiti orang ya sudah bisa dibilang makanan sehari-hari lah gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah saya berusaha nahan sekuat tenaga, walaupun sampai sujud-sujud saya memohon kepada Allah supaya saya tidak mendoakan jelek kepada orang lain. Rasa sakit hati yang sudah saya alami, yang sudah terasa oleh saya ini, semoga disembuhkan oleh Allah dengan cara apa saja, Allah yang maha tahu. Hikmah di balik itu semua, Allah memudahkan jalan untuk urusan apa saja buat saya. Nah, selanjutnya yang ke-12, yaitu selalu memaafkan semua kesalahan orang lain terhadap kita. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin, apabila saya mendapatkan kecewa, sakit hati, berusaha semaksimal mungkin untuk memaafkan, gitu kan? Yang tadi yang ke-11 itu tidak mendoakan jelek kepada orang lain. Nah, yang ke-12 ini yang sudah teralami oleh saya selalu memaafkan orang yang sudah menyakiti saya. Nah, itu alhamdulillah Allah memberikan anugerah yang sangat luar biasa kepada saya, gitu kan, dari kebaikan-kebaikan itu semua. Nah, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa menjadi motivasi atau bisa menjadi rekomendasi buat sobat-sobat semuanya. 12 amal ibadah dan kebaikan yang sudah teralami oleh saya yang alhamdulillah manjur, gitu kan, dampaknya buat kita. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, silahkan di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.